Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah duduknya di Masjid Ar-Rahmah Teluk Buli, Perak, Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala, kita masih dikarunia iman Islam, dikarunia kesehatan, masih bisa fardu berjamaah, bahkan masih mau tinggal diam duduk di masjid untuk bertolabul ilm. Mudah-mudahan kita mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Imam Bukhari dibukukan di urutan 71 kitab besar beliau, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut ke masjid, fardu berjamaah dan duduk bermajelis untuk dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Dan duduk kita wa idza qa'ada mahfir lahu, duduk yang dijamin rahmat dan ampunan dosa. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau, meneladani, agar kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Maka sebenarnya bagi kita itu sebenarnya mudah. Yang menjadi tolak ukur, Rasul lakukan, kita lakukan. Rasul tidak lakukan, kita tidak lakukan. Mestinya cukup itu. Nah, bulan ini Jumadal Ula yang kebetulan bertepatan dengan Desember, dan ada 2 hari yang cukup banyak WA masuk ini di tempat saya, terutama karena mungkin saya mantan orang sana gitu. Bagaimana sebenarnya dalam mengucapkan Natal? Saya bilang begini, coba kita lihat Natal tahun 486 Masehi dalam sidang Nisya Krit. Natal ini gereja mendogmakan arti Natal adalah kelahiran anak Tuhan. Itu kata Natal. Kalau sekarang kata selamat saya ambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, KUBI. Kita ucapkan kepada teman kita yang ada di atas pelaminan, selamat menempuh hidup baru. Kata selamat dalam KUBI memiliki makna kebenaran dan keberkahan atas. Jadi kata selamat itu maknanya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kebenaran dan keberkahan atas. Jadi kalau kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru, maknanya kebenaran dan keberkahan atas menempuh hidup baru. Kalau kata selamat saya sandingkan dengan tetangga sebelah rumah kita yang naik pangkat, naik jabatan, apalagi diumumkan di media massa. Terus kita bilang selamat ya naik pangkat dan jabatan baru. Maka maknanya kebenaran dan keberkahan atas naiknya pangkat dan jabatan baru. Nah sekarang kata selamat saya tempel Natal, berarti begini bunyinya, kebenaran dan keberkahan atas lahirnya anak Tuhan. Antum sholat favorit pakai surat 112. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad, Allah itu esa, tempat bergantung segala makhluk. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tiada satu pun menyerupai dia. Jelas kalimat Allah. Sholat pakai itu. Keluar ngomong sama kebenaran, keberkahan atas lahirnya anak Tuhan. Malaikat itu bingung. Ar-Rahmah ini blebes, dablek, apa bedi, apa gak entos gitu loh. Jadi malaikat ini bingung. Sementara dalam hadis Abu Daud, nomor hadis 4031, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum." Man, barang siapa tasabaha, bertasyabuh, mencontoh, meniru, ikut serta dengan sebuah kaum, fa maka huwa minhum, dia termasuk di dalamnya. Nah kebetulan kaum ini dalam hadis lagi Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul bersabda, la tatabi'una sanana man qablakum sibrom bisibrin wa dira'am bidira'in hatta la salaqa juhra dabbil laksalaktumuhu. Umatku kelak akan mencontoh meniru
kaum sebelumnya. Sibrom bisibrin wa dira'am bidiroin. Sejengkal, sehasta, hatta la salaka juhrad bilak salaktumuhu. Maka apabila mereka kecemplung lubang biawak, kamu pun kecemplung. Rasulullah masih lembut loh dengan kata lubang biawak. Kalau mau tahu, mereka itu oleh Allah dihukumi kafir. Ada di surat 98 ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musrikin finar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Allah neraka, Rasul masih lembut lubang lubang biawak. Nah, kalau melihat ancaman atau penekanan larangan dari Rasul untuk bertasyabuh, maka dengan tata bahasa saja sudah nggak cocok tadi. Itu tata bahasa. Sekarang coba kita lihat dari faktor geografis. Jadi faktor geografis maupun dari penanggalan atau kalender. Ya, kalau kita lihat di surat 19, surat Maryam, mulai ayat 22 sampai dengan 25. Ya. Itu Rabbuna wa ta'ala menerangkan fahamalat fu'anatabat bihi makanan qasyiyah. Maka dia Maryam mengandung, mengasingkan di tempat yang jauh. Kemudian fa'ajahal makhadu ila zid'in naqlaqalat ya laitani mitu qabla hada mankufunasam mansyiah. Lebih baik mati aja kata. Ya. Jadi kemudian rasa sakit yang kontraksi. Jadi kontraksi. Kalau bahasa medisnya parsen. Nah, kalau bahasa Indonesianya kontraksi. Nek jare arek perak Jawa ngeden. Ya. Jadi pada waktu saat yang kontraksi yang berat itu dimudahkan semua urusan sama Allah. Dikatakan dalam ayat yang ke-24-nya, fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuka tahtika syariyah. Disiapkan anak sungai untuk apa? Proses penyucian persalinan. Jadi kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu dimuliakan Allah. Benar-benar dipersiapkan. Sampai anak sungai disiapkan. Bahkan energi Maryam untuk parsen sudah disiapkan. Di ayat yang 25-nya dengan kata tusyakit alaiki rotabban janniyah. Guncangkan aja kurma itu. Karena ini saat matangnya kurma. Berarti matangnya kurma itu Juli, Agustus, September. Nah kalau dikatakan tanggal 25 Desember lahirnya Nabi Isa, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dijadikan 25 Desember oleh Paulus itu supaya bisa diterima di masyarakat Eropa. Karena masa itu di Romawi, kaum pagan Romawi kuno, Babilonia, sudah punya dewa Baal atau dewa Ra yang lahirnya tanggal 25 Desember. Supaya Kristen bisa menyusup masuk di sana mudah. Maka tahun. Kemungkinan kedua, kurma ini ndablek. Disuruh berbuah Juli, dia buah Desember. Kira-kira yang cocok kurma ini ndablek apa Paulus yang ndablek kan gitu. Makanya saya minggat dari sana. Kemudian dikatakan lagi dalam Injil Matius dan Markus di pasal 23 dan 24. Nabi Isa lahir di kandang hewan. Dan pilihannya gak enak lagi, wedus lagi. Sampai tahu ambune wedus itu kayak apa? Apalagi kalau udah keciputnya keluar itu, gitu. Sama kecil, masya Allah banyak penghinaan loh. Anak Tuhan lagi, anak Tuhan lahir di kandang yang baunya tidak karu-karuan dan jelek coba. Sementara di dalam Quran dalam surat 19 Maryam beliau lahir di perkebunan kurma, bukan di kandang hewan yang bau. Dikatakan di Injil tersebut bahwa turunlah salju di sana, sampai salju itu memenuhi pohon cemara. Coba kita lihat sekarang ke Palestina sana, atau telepon saudara Palestina. Ada nggak pohon cemara di Palestina? Di Palestina itu yang ada kurma sama palem, tidak ada cemara. Maka kalau sampai ada cemaranya kena salju, sampai kandangnya kena salju, dikatakan lagi mereka menari-nari di padang terbuka. Saya berpikir waktu itu, menari di padang terbuka dalam kondisi salju turun, iku mati katuan bro, gitu. Jadi saya, ayat ini ya. Makanya saya minggat itu dari sana itu. Nah saudara-saudaraku, jadi kalau kita lihat faktor geografis sudah nggak matu, nggak cocok. Dari faktor penanggalan nggak cocok. Nah sekarang mau lihat dari mana lagi? Oke, akidah di surat 5 ayat 72. Laqad kafar ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Qalu itu apa? Mengatakan atau mengucapkan. Nek gak qalu gak iso mangan. Makanya kenapa di dalam surat Az-Zukhruf surat 43 ayat yang ketiga, inna anzal Qur'anan Arabiyya. Kenapa Allah turunkan Quran itu dalam bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu kaya,
perkatanya itu memiliki makna yang luar biasa, yang terkadang bahasa Indonesia itu gak punya padan katanya. Dan bahasa Indonesia itu miskin. Makanya kenapa Quran gak turun dalam bahasa Indonesia, Pak? Dalam bahasa Arab, supaya kamu memahami. Contoh ini, bahasa Indonesia tuh gak kaya, bahasa Jawa kaya. Ini satu contoh ini. Makan dan minum yang disengaja pada waktu berpuasa, belum saat berbuka. Panjang, Pak. Jawane mokel, gitu dong. Nah ini ada di Arab, ini gak ada di bahasa Indonesia. Sama juga mengatupkan kelima jari, memegang makanan dan menyuapkan ke mulut. Dawa, jawane molo. Nggak ada itu. Nah itu di Arab ada. Makanya qalu itu sekedar mengucapkan saja sudah dikafirkan. Lah kok sekarang yang viral, oh enggak apa-apa kalau hanya sekedar mengucapkan. Padahal jelas-jelas kalimatnya Allah tegas, mengucapkan saja dihukumi oleh Allah dengan kafir. Apalagi kalau kita perhatikan lagi di ayat yang ke-73-nya. Di ayat 73-nya jelas mengatakan, itu dikatakan Allah mengatakan saja itu kafir. Laqad kafar ladina qalu innal hasali susalasa wa ma min ilahin ilahu wahid. Jadi kafir orang mengatakan Allah itu bagian dari 3. Sedangkan dogma gereja tadi mengatakan bahwa Nabi Isa ini itu anak Tuhan gitu loh. Makanya Sulawesi Utara kemarin rojok ketawa saya, saudara-saudara kita yang kepala-kepala di sana yang muslim nulisnya pakai spanduk selamat atas kelahiran Nabi Isa. Sebenarnya nggak cocok juga, nggak bulan Desember ya. Lalu harusnya mengucapkan apa supaya ucapkan selamat hari libur, aman. Loh, tanggal merah nggak? Merah. Saya, pengalaman saya, mohon maaf ya, saya nggak punya bapak ibu, saya punyanya papa mama, Syaila. Waktu papa mama saya belum saya Islamkan, ketika beliau berdua itu masih Katolik, itu kalau hari Natal kami datang ke rumahnya, sowan kalau orang Jawa bilang, kita datang ke sana, kakak saya datang di mobil nggak turun sama istri dan anaknya, Mbak Yusnya juga nggak turun, adik saya juga nggak turun. Saya datang jadi bingung, loh kok mereka datang nggak turun-turun? Kenapa nggak turun mas? Nunggu kamu, kenapa? Loh kamu kan komandan yang Islamkan kami semua. Loh terus kenapa? Ngomong apa sama papa mama? Oh ya sebentar. Begitu saya masuk duluan semua ikut, kakak adik Mbak ikut semua. Saya cuma salim, Pak, selamat hari libur. Oh makasih, Mel, oh libur, Pak, selamat hari libur. Semua bilang, ternyata aman. Dan mungkin kupingnya ketahui Natal, padahal libur kami bilang. Dan kenyataan kan, kalau dikatakan dan disandingkan dengan tata bahasa, kebenaran, keberkahan atas hari libur. Karena memang libur. Itu aman, ya. Dicoba kemarin beberapa dari di kalangan TNI yang ngaji dengan saya, dan juga ngisi di beberapa teman-teman TNI, dicoba ke komandan-komandannya itu, mohon izin, Panglima gitu, mohon izin, Laksamana, selamat berhari libur. Jawabannya keren, wah makasih. Padahal aku libur, bukan Natal gitu. Coba aja gitu. Karena apa? Terbungkus dengan kata toleransi yang nggak nyaman gitu loh. Dan sekarang tuh membungkus dengan toleransi. Padahal toleransi yang Allah kehendaki itu ada di surat 109. Ya. Apa? Qul ya ayyuhal kafirun la'budu mata budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'badtum lakum dinukum waliyadin. 6 ayat ini loh toleransi itu. Katakan Muhammad pada orang kafir itu, mereka itu bukan penyembah apa yang aku sembah, aku juga bukan penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu gak akan pernah menyembah apa yang aku sembah, dan aku juga akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Gitu. Maka untukmu agamamu, untuk ini yang benar. Jadi toleransi yang benar, yang hak itu adalah ketika seorang muslim tetangganya mau ke masjid, tetangganya mau ke gereja, mau kemana Pak? Ke kelenteng. Oh ya silakan. Mau kemana? Itu toleransi. Tapi kalau ada orang Islam mau kemana? Mau ke gereja. Tak bacok saya men. Ayo ke Roma. Jangan sini tak pateni. Nah itu orang Islam gendeng gitu loh. Jadi sebenarnya toleransi itu bukan terus kok kita ikut diserta di sana. Itu bukan. Itu mencampur aduk. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42, "Wala tabisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun." Maka janganlah kau campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Ya. Dan kau jangan sembunyikan kebenaran apalagi mengetahui. Jadi kelirulah kita kalau mengatakan bahwa toleransi itu yang bersama-sama, bukan. Itu mencampur adukkan. Ya, itu tanggal 25 Desember sudah berlalu. Mudah-mudahan tahun depan tidak terulang. Kalau mau harus ucapkan selamat hari libur, aman ya. Sekarang yang tinggal 31 nih. 31 nih kurang beberapa hari. Nah, itu ada apa tadi 31? Nih. Masyarakat pagan Babilonia Romawi kuno pada tanggal 31 mereka merayakan peringatan dewanya.
Namanya dewa itu Janus, bahasa Latin, Janus. Bahasa Inggrisnya Januar. Indonesianya Januari. Yang ngono anak wong Islam jenenge Januar, kan enggak deweti, gitu. Nah, padahal itu dewanya orang kafir. Dewanya orang kafir nih. Nah, Janus ini punya wajah dua. Depan satu, belakang satu. Ini kalau ndak mantan wong kono gak bisa cerita ini kan, ndak ngerti sampean. Ndak tahu kan? Nggak tahu sampean enggak tahu kafir, gitu. Nah, maka Janus ini adalah kalau ini kan mantan. Nah, jadi wajahnya dua, disebut new face, old face. Jadi wajah lama, wajah baru. Dalam memperingatinya, mereka buat acara namanya old and new. Wis melok kono. Melok oleh atas sabuh di sana. Nah, itu kalau ikut, waduh Masya Allah sudah. Tasyabuh itu yang dinamakan tasyabuh. Nah, dia lahir jam 00. Masuk ke tanah, makanya wajah baru, wajah lama. Nah, kalau kita memperingatinya, pakai apa lagi? Begini. Kembang api, malaikat nyatet, majusi dia ikuti. Habis itu trompet Nasrani dia ikuti juga. Mercaya Yahudi, komplit malaikat nyatet. Anak ini ikut majusi, Yahudi dan Nasrani. Terus keserempet mati, nyenyek tundama gitu. Karena mati dalam kondisi tasabuh. Sedangkan Allah golongkan mereka adalah golongan kafir. Berarti antum naudzubillah min dzalik mati dalam kondisi tasabuh yang kafir. Mudah-mudahan Allah beri kita semua umur yang berkah. Amin. Kesehatan yang berkah, rizki berkah halan thayyibah. Dijadikan amal soleh kita, amal ibadah kita di atas Quran dan Sunnah. Sehingga Allah jadikan amalan kita menjadi amalan yang soliham, makbula wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.